Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Fitriani dengan stambuk C1D3211168, jurusan Jurnalistik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian. Yang pertama, etika. Yang pertama, pengertian etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Yang kedua, ciri-ciri atau karakteristik etika. Ciri yang pertama, etika bersifat mutlak atau absolut. Yang kedua, etika tetap berlaku meskipun tanpa disaksikan oleh orang lain. Yang ketiga, etika berhubungan dengan cara pandang batin manusia. Yang keempat, etika berhubungan dengan perbuatan, perilaku, dan tingkah laku manusia. Lanjut, contoh etika dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, menunjukkan sikap hormat kepada orang lain. Yang kedua, tidak memandang rendah orang lain. Yang ketiga, berperilaku sopan. Yang keempat, menghargai perbedaan. Yang kelima, membantu orang lain yang membutuhkan. Setelah itu, media. Pertama, pengertian media. Media itu sendiri adalah alat yang dapat membantu dalam keperluan dan aktivitas, di mana sifatnya dapat mempermudah bagi siapa saja yang memanfaatkannya. Kemudian, jenis-jenis media. Jenis-jenis media tergolong menjadi 3. Yang pertama, media visual. Media visual itu sendiri adalah media yang mengandalkan indera penglihatan. Jenis media ini dibedakan menjadi 2, yaitu media visual diam dan media visual gerak. Lalu, media audio. Media audio dapat digunakan untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan ke penerima pesan. Contohnya, media audio seperti telepon, laboratorium bahasa, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual ini dapat menampilkan suara dan gambar. Contohnya seperti TV diam, buku bersuara, dan halaman bersuara. Lalu, fungsi-fungsi media. Fungsi-fungsi media itu sendiri, yang pertama, untuk sumber informasi. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan kemampuan indera manusia. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengekspresikan pendapat, ide, gagasan dengan lebih gamblang. Kemudian, public sphere. Pengertian public sphere. Pengertian dari public sphere itu sendiri atau biasa disebut ruang publik, yaitu ranah kehidupan sosial dalam bentuk ruang, tempat, arena untuk kepentingan publik. Menurut Jürgen Habermas, public sphere dikonsepsionalisasikan sebagai suatu realitas kehidupan sosial di mana terdapat suatu proses pertukaran informasi mengenai berbagai pandangan berkenaan dengan pokok permasalahan yang tengah menjadi perbincangan umum sehingga terciptalah pendapat umum. Sekian dari saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.